Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 untuk menyampaikan presentasi kami pada hari ini, yaitu dengan judul materi Pasar Bebas dan Kebijakan Pemerintah. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuniati Solikah, nomor NPM 20133100009 untuk mengawali materi presentasi pada hari ini. Baik, langsung saja ke topik materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan materi kami yaitu Pasar Bebas dan Kebijakan Pemerintah. Perkenalkan, saya Yuniati Solikah, nomor NPM 20133100009 untuk memulai presentasi pada hari ini. Baik, langsung saja ke topik materi. Yang pertama adalah pengertian pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas, menurut Adam Smith atau sang bapak ekonomi, merupakan yaitu pasar yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memproduksi dan melakukan jual beli barang sesuka mereka. Jadi, pasar bebas adalah kondisi ideal pasar, di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan juga pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, dengan barang dan jasa secara sukarela. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar bebas. Apa saja ciri-ciri pasar bebas? Yaitu yang pertama, kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Selanjutnya, terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Yang ketiga yaitu adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yaitu terbatas. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemilikan alat dan sumber produksi yang bebas dimiliki oleh semua pihak. Jadi dalam pasar bebas, setiap pelaku itu memiliki hak untuk dapat memiliki alat untuk menjadikan sumber produksi. Jadi tidak terikat. Ini juga berhubungan untuk keterangan yaitu terdapat pembagian kelas. Jadi kita adanya seperti kasta atau yang memiliki mungkin kekayaan lebih atau yang memiliki modal lebih biasanya dapat lebih besar dalam menguasai pasar, sehingga rakyat-rakyat kecil atau para pengusaha rumah tangga mikro itu banyak yang terbatas atau dalam pasar tertindas seperti itu. Jadi PR untuk para pengusaha mikro itu harus memiliki inovasi yang lebih bagus serta update dengan teknologi. Pasar bebas ini terdapat persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan atau laba itu dibuka sebuah kesempatan. Jadi kan
mungkin dalam iklan seperti itu. Ini tidak ada batasan. Lalu yang terakhir, campur tangan dari pemerintah terbatas. Dalam pasar bebas, ini pemerintah memberikan kebebasan dan sangat tidak dominan seperti pasar monopoli. Dalam pasar bebas ini pemerintah hanya sebagian besar fungsinya hanya sebagai pengawas. Mengawasi stabilitas pasar bebas itu. Oke, yang selanjutnya menjelaskan analisis keseimbangan sebagian dan umum. Apa itu analisis keseimbangan sebagian atau disebut juga partial equilibrium analysis? Artiannya, dalam keseimbangan sebagian dan pola kegiatan perekonomian dalam sistem pasar bebas adalah analisis ini dibuat secara bersaingan tanpa memperhatikan hubungan kait-mengait di antara berbagai aspek kegiatan ekonomi tersebut. Sedangkan analisis keseimbangan umumnya yaitu perubahan dalam suatu pasar barang akan mewujudkan perubahan di pasar faktor. Analisis ini juga akan menerangkan tentang akibat perubahan dalam suatu barang terhadap pasar barang lainnya. Jadi saling berpengaruh. Dalam pasar bebas, terdapat interaksi antara perusahaan dan rumah tangga. Ini adalah mutlak. Dalam bagian berikut bisa kita lihat, di sana ada dua peran, ada dua objek ya, perusahaan dan juga rumah tangga. Di sini, perusahaan dan rumah tangga saling berkaitan. Kenapa? Perusahaan dalam memproduksi suatu barang memerlukan bahan baku seperti contohnya perusahaan membutuhkan karet atau bahan baku seperti padi, gandum, itu dari produksi rumah tangga. Jadi perusahaan memiliki permintaan barang ini kepada rumah tangga. Sedangkan rumah tangga akan membeli barang produksi yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Jadi keduanya saling berkaitan. Perusahaan membutuhkan bahan baku dari pabrik rumah tangga dan rumah tangga juga akan menjadi konsumen dari perusahaan itu. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan modal atau tanah, modal seperti menjual saham ke masyarakat secara bebas, juga tanah untuk perusahaan mengembangkan industrinya, itu kita juga mendapat kedua unsur ini dari rumah tangga. Nah, rumah tangga menawarkan faktor modal dan tanah, perusahaan membuka perekrutan SDM. Misalnya berupa buruh kasar, manajer, atau administrasi. Dan ini diambil dari rumah tangga. Jadi keduanya saling berkaitan. Lalu yang selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan pasar bebas. Apa saja keunggulan pasar bebas? Yang pertama, setiap orang bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Jadi tidak ada batasan dalam suatu pasar bebas. Mau memiliki berapa barang produksi itu dipersilakan. Lalu yang kedua yaitu kreativitas dan inisiatif dari masyarakat dapat dikembangkan. Jadi inovasi dalam pasar bebas itu sangat dibuka. Seperti pada saat ini, karena perubahan iklim dan juga lingkungan yang menjadikan kita harus PSBB,
banyak perusahaan atau mungkin toko retail itu yang beralih sistem marketing yang tadinya offline, sekarang menjadi membuka atau lebih besar dalam penjualan melalui media online. Yang selanjutnya yaitu ada persaingan antara produsen yang menghasilkan menciptakan produk berkualitas. Nah, karena adanya kebebasan setiap individu atau masyarakat atau perusahaan dalam berinovasi, dalam berproduksi, di sini timbullah persaingan antara produsen. Jadi, mana produsen lebih banyak atau lebih berinovasi, lalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kualitasnya baik dan harga terjangkau, maka itulah produsen yang akan unggul dan bertahan lama di pasar. Nah, yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas tinggi karena tindakan mereka selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Jadi setiap perilaku dalam pasar bebas ini didasarkan dengan prinsip ekonomi. Jadi apabila melanggar, nanti bisa dihukum atau dalam usaha mereka tidak akan maju. Seperti itu. Lalu dalam pasar bebas ini juga memiliki kelemahan ya. Di antaranya kekurangan produksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa jadi apalagi dalam kondisi yang pandemi ya. Seperti ini kemarin sempat kita ketika pertama kali menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita sedang gencar-gencarnya mencari hand sanitizer dan juga masker. Nah, pada suatu sesi, karena semua masyarakat berbondong-bondong membeli masker dan juga hand sanitizer dengan jumlah yang di luar batas, ada beberapa masyarakat yang bahkan tidak kebagian. Makanya di sini kita memiliki sedikit dari kita memiliki kekurangan produksi barang yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada kewujudan kekuasaan monopoli dalam pasar. Nah, maksud dari monopoli itu tadi karena adanya faktor kreativitas dan inisiatif dan juga persaingan yang bebas. Di sini secara mau tidak mau timbullah seperti tingkatan-tingkatan. Jadi mana perusahaan yang besar, perusahaan yang memiliki modal lebih, perusahaan itu yang lebih berkuasa. Jadi di tingkatan pertama. Nah, sedangkan sektor ekonomi rumah tangga atau perusahaan yang mungkin masih awam dan dalam keunggulannya masih belum memiliki kreativitas, mungkin dia akan menjadi nomor kesekian di akhir. Lalu yang selanjutnya ada kegagalan membuat penyesuaian dengan emisi. Ya, benar. Kalau saja suatu perusahaan ini gagal dalam suatu produksi atau dalam membuat suatu barang, maka untuk kedepannya atau selanjutnya perusahaan juga apabila tidak melakukan inovasi maka produknya akan tertinggal. Jadi karena di pasar bebas ini harus memang ditekankan dalam inovasi dan kreativitas dari segala aspek. Nah, yang terakhir yaitu distribusi tidak seimbang. Nah, ini juga dipengaruhi dari adanya persaingan yang bebas ya. Jadi bisa saja dalam suatu perusahaan, di sana perusahaan ini memiliki harga yang lebih murah. Nah, otomatis kita akan lebih mencari perusahaan yang lebih murah. Sedangkan di kota yang lain, ini perusahaan menjual harga produk lebih tinggi. Nah, dikarenakan di sana memang sumber dayanya relatif tinggi. Nah, karena faktor itu mau tidak mau
harus adanya suatu kesenjangan atau diferensial. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Aprilia. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan, Mbak Aprilia, silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yuniati. Nah, lalu untuk bentuk campur tangan dari pemerintah, tujuannya yang pertama, mengawasi agar eksternalisasi kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dihindari. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai. Yang keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Yang kelima, memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. Lalu, tahukah kamu, dalam pasar bebas tidak diperlukan campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dalam rangka menentukan kebijakan fiskal dan moneter. Sehingga para produsen bebas dalam menentukan harga banyak barang dan jalur pendistribusian barang dalam skala regional, nasional maupun internasional. Lalu contoh dan tujuan utama campur tangan membuat undang-undang agar terciptanya mekanisme pasar, lalu mengawasi persaingan bebas tanpa adanya monopoli. Contoh dan tujuan lain campur tangan, Pak. Terjaminnya barang yang tersedia untuk masyarakat dan menyeimbangkan sektor ekonomi. Kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan moneter. Jenis kebijakan pemerintah yang pertama adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.